Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikra, NIM 558251100009. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak David Varianto STMM PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Mekanika dan Material Teknik Lanjut. Izin Pak David, di sini saya akan memaparkan terkait tugas besar satu. eh, yang mana untuk tugas besar satu ini topik yang saya pilih adalah tentang material A356T6 untuk velg sepeda motor. Adapun latar belakang pemilihan topik ini adalah velg sepeda motor tentunya harus kuat, tetapi diharapkan juga tetap ringan saat digunakan. Velg apabila sering digunakan, tentunya nanti akan mendapatkan benturan atau berulang yang mendapatkan beban yang secara berulang. Kemudian untuk material velg ini A356 itu sering dipakai karena mudah untuk dicor dan cukup kuat. Masalah utamanya hasil cor bisa hasil cornya itu bisa berpori atau cacat dan struktur mikronya bisa kasar atau halus. Ini sangat mempengaruhi kekuatan dari velg tersebut. Kemudian untuk heat treatment T6 biasanya dipakai untuk menaikkan kekuatan, tapi biasanya hasilnya sensitif pada cara pendinginan dan penuaan, quenching dan egging. Adapun yang menjadi tujuan dari tugas besar satu ini yang saya pahami, kebetulan di sini saya menemukan 11 jurnal yang mendukung untuk pemilihan topik ini. Yang pertama yang dibandingkan itu, yang pertama tujuannya adalah membandingkan dari segi sifat fisik, sifat mekanik, dan heat treatment sebagai parameter prosesnya. Uh, Kemudian hasil dari review dari 11 jurnal ini dengan membandingkan yang disebutkan tadi nanti diharapkan menemukan gap dan bisa menemukan tiga rencana judul tesis. Berikut adalah daftar dari 11 jurnal yang telah direview. Di sini untuk judulnya saya ringkas saja. Kemudian untuk setiap jurnal itu saya berikan penomoran dari 1 sampai 11. Mana nanti dalam proses penyampaian paparan nanti untuk misalnya membahas tentang apanya nanti akan saya sebutkan jurnal 1, jurnal 2 atau berikut seterusnya sampai jurnal 11. Dan ini adalah matrik cakupan data yang dibahas. Di sini ada mikrostruktur, porositas, fase, tarik. Di sini ada UTS, yield strength, kemudian elongation, kekerasan, impact, fatigue, dan seterusnya. Adapun yang dari hasil review ini saya petakan dari 11 jurnal itu yang pertama ada membahas tentang struktur mikro atau cacat terlihat di sana, kemudian membahas terkait heat treatment TN6-nya, kemudian untuk uji mekaniknya, uji velgnya secara langsung. Nah, ini semuanya untuk struktur mikro itu ada pada jurnal 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian untuk porositas itu eh, ada di jurnal 3, 4, 5, 11. Selanjutnya impact itu ada di jurnal 4, 5, 7, 8. Untuk fatigue ada di jurnal 3, 6, 10. Kemudian FEM itu ada di jurnal 5 dan 10. Adapun hasil perbandingan untuk sifat fisik di sini ditemukan jika pada struktur mikro jika struktur lebih halus SDAS-nya kecil maka biasanya sifat tarik lebih baik. Kemudian untuk heat treatment T6-nya membuat SI eutektik
cenderung lebih membulat, menjadi retak, sehingga lebih sulit untuk terjadinya atau mulai retak. Kemudian untuk porositas atau cacat cor, eh, terjadi pori atau cacat dekat permukaan atau daerah konsentrasi tegangan menjadi mudah jadi awal retak. Jadi itu adalah menjadi sumber awal retaknya. Kemudian untuk impact dan fatigue, cacat sering lebih berpengaruh dibanding perubahan mikrostruktur. Adapun hasil perbandingan sifat mekanik, di sini untuk tarik dan kekerasan pada umumnya naik setelah perlakuan heat treatment karena ada penguatan dari presipitasi Mg dan Si, MgSi. Kemudian untuk impact, di sana ditemukan mudah turun kalau ada pori atau cacat di area notch. Jadi kualitas cor sangat penting pada material velg ini. Kemudian untuk fatigue, umur fatigue sangat dipengaruhi ukuran cacat dan lokasi hotspot. Misalnya pada rim, pada spoke atau bolt hole. Kemudian untuk simulasi FEM sering dipakai untuk mencari hotspot dan menghubungkan beban menjadi tegangan menjadi potensi sehingga menjadi potensi gagal. Ini adalah perbandingan sifat mekanik untuk tarik dan kekerasan. Pada slide ini eh, ada dua indikator di sini yang menjadi kuncinya, yaitu adalah tarik dan kekerasan. Untuk uji tarik itu nanti kita melihat seberapa kuat velg menahan gaya saat ditarik sampai putus. Nah, itu nanti dilihat kekuatan atau UTS-nya dan kadang kelenturan atau elongation. Kemudian untuk kekerasan dilihat seberapa tahan permukaan terhadap penyok atau goresan. Dari sebagian besar jurnal, setelah heat treatment T6, nilai tarik dan kekerasan cenderung naik karena ada penguatan dari presipitasi MgSi. Jadi materialnya mengunci deformasi lebih baik. Eh, tapi hasil ini sensitif pada quenching dan egging. Kalau perbandingannya kurang cepat atau parameter egging tidak pas, penguatannya bisa tidak maksimal. Jadi eh, T6 ini memang meningkatkan strength atau hardness, tapi prosesnya harus terkontrol. Selanjutnya, perbandingan sifat mekanik untuk cakupan impak. Di sini ketangguhan terhadap benturan uji impak itu sederhana. Material dipukul, kemudian lalu diukur energi yang dibutuhkan sampai patah. Eh, Energi makin besar, material makin tangguh menahan benturan. Nah, seperti itu. Kemudian yang paling penting di sini adalah untuk impact. Cacat cor atau porositas itu sangat menentukan kalau ada pori atau defek di area kritis. Misalnya dekat notch. Energi ini impactnya bisa turun drastis karena retak langsung dari cacat itu. Jadi eh, meskipun heat treatment T6 ini bisa bisa memperbaiki struktur mikro, untuk kasus impact sering terjadi rule-nya eh, lebih kurang kualitas cor bagus, maka impact-nya bagus. Kalau seandainya banyak cacat, maka impact tetap akan jelek walaupun sudah dilakukan atau diberikan perlakuan heat treatment. Selanjutnya perbandingan sifat mekanik untuk cakupan fatigue. Di sini eh, kerusakan karena beban berulang. Misalnya eh, velg kan kalau seandainya pada motor itu berputar terus sehingga eh, akan mendapatkan beban secara berulang. Lama-lama akan muncul retak walaupun bebannya tidak besar dalam sekali kejadian. Nah, eh, di sini dapat eh, berdasarkan ini umur fatigue sangat dipengaruhi ukuran cacat dan lokasi hotspot tegangan.
Contohnya pada area rim, rim itu bagian lingkaran pada velg, kemudian pada spoke juga bisa, itu di jari-jari atau bagian yang menyambungkan antara tromol dengan velg itu sendiri. Jadi retak biasanya mulai dari defect dan lokasi tegangannya paling tinggi. Nah, disinilah FEM simulasi digunakan atau terpakai. FEM dipakai untuk mencari hotspot bagian mana yang tegangannya paling tinggi, lalu disambungkan dengan konsep beban, tegangan, dan potensi gagal. Jadi FEM membantu memprediksi kalau ada velg diuji atau dipakai, kemungkinan retaknya mulai dari mana. Seperti itu. Kemudian hasil perbandingan parameter T6 yang sering dibahas, eh, yang pertama itu pada solution dipanasi upaya dipanaskan supaya unsur larut. Kemudian quenching didinginkan pada suhu-suhu penting. Kemudian delay kadang ada jeda sebelum aging. Untuk proses aging itu dipanaskan untuk menguatkan, dipanaskan ulang untuk menguatkan, dipanaskan lagi. Kesimpulannya dari hasil perbandingan ini, suhu quenching sering menjadi perbedaan paling besar. Quenching lebih hangat menjadi biasanya kekuatannya turun. Egging harus tepat, tidak kurang, tidak berlebih atau over egging. Jika ada delay sebelum aging, hasil bisa berubah menjadi eh, eh, hasil bisa berubah sehingga harus dikontrol saat eksperimen. Nah, kesimpulan dari review 11 jurnal ini dan gap penelitian, kesimpulannya, kualitas cor, porositas atau cacat sangat menentukan impact dan fatigue. Untuk heat treatment, T6 memang menaikkan strength atau hardness, tapi hasil sangat tergantung quenching dan egging. Adapun gap di sini ditemukan perlu rekomendasi praktis untuk suhu quenching yang aman diproduksi. Misalnya pada 30 suhu 30, temperatur 30, 60 80 derajat Celcius. Kemudian indikator sederhana seperti densitas porositas efektif perlu dihubungkan langsung dengan sifat mekanik setelah dilakukan perlakuan heat treatment. Keenam, delay atau natural aging sering terjadi di industri, tapi efeknya belum selalu dikaji dengan rapi. Sehingga berdasarkan kesimpulan tersebut, didapatkan tiga judul tesis hasil review. Yang pertama, pengaruh variasi temperatur quenching pada perlakuan panas atau heat treatment T6 paduan aluminium A356 terhadap kekuatan tarik, kekerasan, dan porositas efektif menggunakan metode Archimedes. Di sini yang diuji adalah quenching pada temperatur 30, 60, 80 derajat Celcius. Diharapkan nanti ada perubahannya lebih baik terhadap di saat dilakukan uji tarik, kekerasan, densitas, porositas efektif. Kemudian di sini yang dikontrol adalah kondisi solution egging dan egging dibuat sama, komposisi dan lokasi sampel sama. Judul yang kedua, optimasi temperatur dan waktu artificial aging pada perlakuan panas atau heat treatment T6 paduan aluminium A356 untuk memperoleh kombinasi kekuatan keuletan optimum peak agate versus average. Di sini yang diuji adalah uji egging. Di sini pada suhu dan waktu. Sehingga tujuannya agar didapatkan kondisi paling kuat tapi tidak rapuh. Di sini yang dikontrol adalah solution quenching. Itu sama. Delay dikontrol, kemudian prosedur uji sama. Untuk judul yang ketiga adalah pengaruh waktu tunda setelah quenching, natural aging, terhadap respon artificial aging dan sifat mekanik paduan aluminium A356 T6. Di sini yang diuji delay pada 0 sampai 24 jam. Itu nanti dilihat perubahan respon aging dan sifat tarik pada tarik dan kekerasan. Untuk yang dikontrol itu adalah solution quenching, egging sama, hanya delay yang dirubah. Ini adalah daftar pustaka atau sumber-sumber referensi dari 11 jurnal terkait dari material A356 T6 untuk
Felix Pramotor. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan terkait tugas semester 1 dalam menganalisis, dalam mereview 11 jurnal terkait topik yang saya pilih untuk material A36 T6 terhadap Felix Pramotor. Terlebih dan terkurang, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.